Selamat datang di Deep Dive kita. Oke, kali ini Anda udah berbagi materi yang judulnya aja udah bikin mikir ya. Dari buku The Pragmatic Programmer, prinsipnya program mati tidak berbohong. Dead programs tell no lies. Kedengarannya agak dramatis sih, tapi misi kita simple. Kita mau bongkar kenapa kok dalam dunia software ngebiarin program mati pas ada error itu malah bisa jadi hal yang bagus. Oke, mari kita langsung bahas aja ya. Intinya tuh kedengarannya emang agak radikal ya, tapi sebenarnya logis banget. Program itu sebaiknya gagal, tapi gagalnya cepat, jelas, dan jujur gitu. Terutama pas nemu kondisi yang nggak terduga. Jadi jangan maksain jalan terus kalau malah berpotensi bikin kerusakan lebih parah gitu. Betul, betul. Dan filosofi di baliknya itu yang menarik adalah soal transparansi. Transparansi absolut gitu pas menghadapi masalah. Program yang jujur itu, dia bakal langsung ngasih tahu, ada masalah nih di sini, saya nggak bisa lanjut dengan aman, gitu kan. Tujuannya yaitu buat mencegah efek domino. Bayangin aja kalau program yang udah sakit, istilahnya, tetap jalan. Wah, data bisa korup, nyebar kemana-mana. Kesalahan kecil, bisa jadi bencana. Wah, iya juga ya. Dan ngelacak sumber masalahnya jadi susah banget. Nah, prinsip ini tuh kayak narik rem darurat lah sebelum keretanya keluar jalur gitu. Oke. Jadi ini bukan cuma soal teknis coding aja ya berarti ya, tapi nyentuh ke tanggung jawab programmernya juga dong. Banget. Kayak semacam gimana ya, mengakui batasan dari apa yang mereka bikin demi melindungi integritas data, stabilitas sistem, gitu ya? Tepat sekali. Ini soal menjaga kepercayaan juga kan? Dan konsep ini akarnya cukup dalam loh sebenarnya. Salah satunya itu dari filosofi Let It Crash. Oh, Let It Crash. Iya, di bahasa pemrograman Erlang. Itu kan dibikin buat sistem telekomunikasi yang butuh keandalan tinggi banget. Idenya, kita bangun sistem yang tangguh itu justru dari komponen-komponen kecil yang ya udah biarin aja gagal. Asal gagalnya aman dan terisolasi gitu, nggak ngerembet. Oh, oke. Jadi ini beda ya sama pendekatan yang defensive programming yang biasa kita dengar itu, yang berusaha nanganin semua kemungkinan error. Nah, iya. Pendekatan ini lebih kayak, oke, kita akui aja, nggak semua masalah bisa atau perlu ditangani saat itu juga gitu. Betul. Pendekatan defensif yang klasik itu kadang malah bisa jadi terlalu kompleks. Dan bisa aja malah nyembunyiin masalah intinya. Kalau prinsip mati jujur ini, fokusnya lebih ke kejelasan. Nah, ini bagian yang menarik banget nih menurut saya. Pendekatan ini tuh punya keuntungan strategis yang kuat loh. Oke, selain tadi ya mencegah kerusakan yang lebih parah, apa tuh keuntungan proaktifnya? Yang lebih langsung kerasa gitu. Yang paling kerasa sih efisiensi pas debugging. Bayangin deh bedanya. Daripada kita berhari-hari mungkin ya ngelacak bug aneh gara-gara data korup yang nyebar diam-diam. Pusing itu pasti. Nah, program yang mati jujur ini, dia berhenti tepat di sumber masalahnya. Plak, gitu. Dengan pesan error yang jelas, ini bisa ngubah jam debugging jadi, ya menit lah. Wah, signifikan ya bedanya. Iya. Terus, sistem secara keseluruhan juga jadi lebih bisa diandalkan. Kenapa? Karena pola kegagalannya jadi lebih bisa diprediksi. Kita jadi tahu, kalau ada masalah kayak gini ya udah dia bakal berhenti di sini. Jadi lebih gampang diantisipasi, lebih gampang diperbaiki ya. Logis sih. Terus gimana cara nerapinnya secara konkret? Ada prinsip-prinsip pendukungnya gitu nggak? Ada beberapa pilar utamanya. Yang pertama, fail fast. Jadi begitu ada indikasi masalah sekecil apapun, langsung gagal aja. Jangan ditunda-tunda. Oke, fail fast. Kedua, pelaporan kesalahan eksplisit. Artinya, nggak boleh ada tuh yang namanya kegagalan diam-diam. Harus ada laporan yang jelas, apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa dia gagal. Biar kita tahu ya masalahnya apa. Nah, betul. Ketiga, dan ini krusial banget, perlindungan integritas state. Maksudnya, kita harus pastiin data sistem itu nggak ikut rusak pas programnya gagal. Jadi, pas nanti dimulai ulang, kita nggak mulai dari kondisi yang udah hancur gitu. Datanya tetap aman. Penting banget itu. Tapi saya jadi kepikiran nih, ini kan kedengarannya bagus ya di teori, tapi gimana dengan pengalaman pengguna, user experience-nya? Pasti kan sebel ya kalau lagi pakai aplikasi, tiba-tiba berhenti gitu aja. Apalagi kalau sistemnya kritis banget yang butuh uptime hampir 100%. Gimana tuh? Pertanyaan bagus banget.
Dan ini emang tantangan utamanya, nggak bisa dipungkiri. Kuncinya sih ada di keseimbangan sama konteks. Jadi perlu dipikirin matang-matang gimana caranya nyimbangin antara gagal total ini dengan graceful degradation. Tahu kan? Jadi fungsinya nurun dikit-dikit secara bertahap, tapi nggak mati total. Tergantung kebutuhan aplikasinya banget. Oh, oke. Jadi ada opsi lain selain langsung mati total ya? Ada. Terus cara ngasih tahu penggunanya juga penting. Harus informatif, tapi ya jangan bikin panik juga kan? Nah, untuk sistem yang super kritis, pendekatannya mungkin lebih berlapis ya. Mungkin pakai redundansi atau strategi fail-safe lain yang tetap dibangun di atas prinsip kejujuran ini. Intinya, nggak ada satu solusi buat semua kasus. Harus disesuaikan. Oke. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, prinsip program mati tidak berbohong ini sebenarnya bukan cuma sekedar teknik coding biasa ya. Ini lebih ke sebuah filosofi ya tentang kejujuran bahkan dalam kegagalan gitu. Dan juga soal tanggung jawab kita dalam membangun sistem yang andal. Dan paradoksnya, mengakui dan mengelola kegagalan secara jujur itu justru bisa bikin sistemnya jadi lebih kuat ya. Ya, bener banget. Dan sebagai penutup nih, mungkin kita bisa bawa ini sedikit lebih jauh ya. Coba deh kita pikirin sejenak, di luar dunia software, ada nggak sih situasi atau sistem lain dalam hidup kita di mana prinsip gagal secara jujur dan cepat ini mungkin lebih baik? Lebih baik daripada, maksain terus jalan sambil pura-pura semuanya baik-baik aja, padahal di dalamnya udah mulai rusak gitu. Ini kan memunculkan pertanyaan penting ya tentang gimana transparansi. Menarik tuh. Transparansi dalam menghadapi masalah, bahkan kegagalan, itu justru bisa bawa kekuatan atau pemulihan yang lebih cepat. Mungkin di area lain kehidupan kita juga berlaku ya. Sesuatu buat Anda renungkan deh. Wah, iya juga ya. Oke deh, selesai sudah deep dive kita kali ini. Semoga percakapan tadi ngasih Anda perspektif baru ya tentang kegagalan dan keandalan. Sampai jumpa di deep dive berikutnya. Selamat datang kembali di deep dive kita. Kita lanjut lagi nih ya soal prinsip program mati tidak berbohong. Kali ini kita fokus ke gimana cara praktis menerapkannya. Bahannya dari Anda nih, tujuannya ya biar program kita lebih cepat ngaku kalau ada salah, jadi lebih bisa diandalin gitu. Pertanyaan utamanya kan, kenapa sih kok lebih baik program itu ya udah berhenti aja gitu kalau ada masalah serius? Kenapa nggak coba jalan terus? Nah, ini kita coba bedah tekniknya ya. Kayaknya kuncinya tuh di pergeseran cara pandang. Mendingan gagal kecil tapi terkontrol sekarang daripada nanti tiba-tiba ada bencana besar gitu kan? Iya, betul sekali. Intinya itu deteksi dini. Makin cepat kita tahu ada problem, ya makin gampang, makin murah juga buat benerinnya. Mencegah itu jadi penting banget. Oke. Nah, teknik pertama nih yang ada di materi Anda, Design by Contract atau DBC, ini menarik nih, kayak bikin kontrak kerja gitu ya antar bagian kode. Betul, semacam itu. Jadi ada 3 elemen penting. Preconditions, itu syarat sebelum fungsi jalan. Terus postconditions, jaminan apa yang pasti benar setelah fungsi sukses. Sama satu lagi, invariance. Itu kondisi yang harus selalu dijaga sama objeknya. Contoh yang soal tarik uang di bank itu jelas banget ya. Preconditionnya saldo cukup, jumlahnya positif. Postconditionnya ya saldo berkurang sesuai, gitu kan? Nah, iya. Dan yang menarik di sini, DBC ini bikin tanggung jawab jadi jelas banget. Kalau precondition yang gagal, salahnya di yang manggil fungsi. Tapi kalau postcondition gagal, nah itu berarti ada bug di dalam fungsinya itu sendiri. Oh, jadi langsung ketahuan ya area masalahnya di mana. Bikin debugging lebih cepet dong. Iya, persis. Nggak buang waktu nyari-nyari di tempat yang salah. Oke. Nah, setelah ada kontrak antar bagian kode, terus gimana mastiin kondisi di dalam fungsi itu sendiri tetap benar selama jalan? Kayaknya ini masuknya ke assertions ya? Tepat sekali. Assertions atau penegasan. Ini kayak satpam internal gitu. Kalau ada kondisi yang nggak diharapkan, dia langsung teriak stop. Contohnya kayak ngecek ID user valid, atau jumlah barang cocok gitu ya, atau persentase antara 0 sampai 100. Betul. Misalnya assert jumlah penarikan 0. Dan penting juga, pas assertion gagal, pesannya harus jelas. Biar kita tahu kenapa programnya berhenti.
Ya. Tapi ada resiko nggak sih program jadi terlalu rewel gitu, sering berhenti, apalagi pas development, gara-gara assertion yang mungkin terlalu ketat? Nah, itu pertanyaan bagus. Emang ada trade-off-nya. Pas development, assertion yang cerewet itu malah bagus kan? Bantu nemu bug lebih awal. Tapi nanti di production, mungkin ya, kita pilih-pilih. Hanya assertion yang paling kritis aja yang aktif. Kuncinya sih bijak milih aja. Oke, masuk akal. Jadi manfaat nemu bug cepat itu biasanya lebih gede ya daripada repot di awal sedikit. Bisa dibilang gitu. Jangka panjangnya lebih aman. Sip. Lanjut, input validation. Ini katanya garda terdepan ya. Berarti semua data dari luar sistem harus diperiksa. Wajib hukumnya. Periksa tipe datanya bener nggak? Misalnya harus angka kok dikasih teks. Terus, nilainya masuk akal nggak? Kayak usia ya antara 18 sampai 120 mungkin. Sama aturan bisnis lainnya. Kolom wajib diisi semua misalnya. Kalau data sambah lolos, wah, bisa kacau di belakang nanti. Kebayang sih. Nah, pasangannya apa nih? Kayaknya ada state validation juga ya. Betul. Kalau input validation, jaga pintu masuk. Nah, state validation ini mastiin kondisi di dalam rumah tetap beres. Contohnya, sistem bank rutin ngecek, saldo nasabah nggak mungkin negatif kan? Atau total aset harus sama dengan total kewajiban plus ekuitas. Jaga integritas data internal lah. Oke, jadi dua ini, validasi input sama state, jadi fondasi sistem yang kokoh ya. Fondasi banget. Tanpa itu, ya rapuh sistemnya. Oke, yang terakhir nih, di materi Anda juga nyebut monitoring sama observability. Ini buat ngintip kondisi sistem pas lagi jalan ya, termasuk health check sama logging kalau ada error. Iya, betul. Keduanya penting tapi beda fokus sedikit. Monitoring itu lebih ke ngasih tahu kita apakah sistem sehat atau ada masalah. Lewat health check, alert, gitu. Terus kalau observability? Nah, observability itu bantu kita gali lebih dalam kenapa sesuatu terjadi. Terutama kalau ada masalah, datanya lebih kaya. Kayak logs yang detail, matrix performa, tracing aliran request. Oke. Jadi saling melengkapi ya keduanya, buat mastiin sistem jalan oke dan gampang dibenerin kalau ada apa-apa. Persis. Sip. Jadi intinya kombinasi semua teknik ini ya, sumber Anda juga ada nyebut praktek lain, kayak pesan error yang deskriptif, testing yang lengkap, sama skenario gagal, terus mantau pas deployment. Betul. Kuncinya ya konsisten aja terapin ini semua di seluruh siklus development. Jadi, kesimpulannya buat Anda nih, para pendengar, menerapkan prinsip program mati tidak berbohong ini butuh pendekatan yang sistematis ya. Bukan cuma soal coding, tapi desain operasi juga. Hasil akhirnya software yang lebih bisa diandelin, gampang dirawat, dan ironisnya malah lebih cepat pulih kalau ada masalah. Tepat sekali. Anggap aja investasi di awal buat ketenangan jangka panjang. Nah, ini nih, ada pertanyaan menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Kan kita udah lihat nih, gimana prinsip deteksi dini sama penghentian cepat ini di dunia software. Kira-kira, prinsip yang mirip ini bisa nggak ya kita pakai buat mecahin masalah di sistem kompleks lain di sekitar kita? Di luar dunia kode gitu. Sesuatu untuk Anda pikirkan.